Ma'azam Rasulullah diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke atas mimbar Jumat hendak menyampaikan khutbah Jumat. Namun pada hari itu ada satu rombongan kafilah dari Yaman. Mereka belum beragama Islam. Mereka masih dikenal dengan istilah kaum musyrikin jahiliyah. Mereka langsung menghadap Nabi SAW meninggal. Di antara rombongan itu ada seorang laki-laki yang sangat besar badannya. Omongannya sangat berani. Bicaranya dengan Rasulullah SAW dan saat kelihatan kesombongannya. Dan orang itu keras sekali menginterupsi atau memotong khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata sampai kelihatan urat kemarahan pada kedua mata beliau. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan keluar. Lalu Rasulullah SAW menundukkan kepala beliau ke bumi untuk mengembalikan atau mengurangi rasa marah beliau. Masa Rasulullah pada saat itulah datang Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril berkata kepada beliau, Allah berfirman mengucapkan salam kepada kamu dan memberitahukan kepada kamu bahwa orang yang berbicara kepada kamu dalam kesombongan, keomahan dan perasaan tinggi hati, Allah memberitahukan kepada engkau bahwa dengan semua sifat-sifatnya ketika ia berbicara dengan engkau, sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki yang dermawan, senang memberi makan orang lain, senang berbagi makan kepada orang lain. Maka sudah berubah pada saat itu berhentilah rasa buruk dan kita. Seakan-akan hati beliau yang panas disiram dengan air yang sejuk. Lalu beliau mengangkat kepala kepada lelaki itu. Seraya berkata, sekiranya Jibril tidak memberitahu kepada aku dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa engkau adalah seorang yang dermawan dan suka memberi makanan iman kepada masyarakat, tentunya aku akan bertindak tegas kepadamu sebagai pembelajaran untuk orang-orang masyarakat. Maka Rasulullah lalu lagi itu berkata, apakah Tuhanmu senang kepada orang yang dermawan? Nabi menjawab, benar. Lalu lagi itu berhenti sebentar. Saya berkata, Inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wallazi ba'atha bil haqqi law ta'budu ahadan ba'da. Artinya, sungguh aku bersaksi sekarang bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah, dan engkau adalah Rasulullah, dan demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Mulai saat ini aku tidak akan menolak permintaan pertolongan orang lain. Saksikan kepada Rasulullah bahwa sejak ini aku tidak akan menolak orang yang meminta pertolongan. Masa Rasulullah dalam beberapa ayat diceritakan bagaimana keluarga Rasulullah SAW menjadi berhenti dan melihat akhlak yang baik dari seseorang meskipun orang itu musyrik atau kafir.
beliau dengan panggilan yang sama dengan panggilan kita dalam kehidupan sehari-hari bersama kita. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu memanggil Rasulullah seperti kamu memanggil sesama kawan, karena bisa terjadi terhapus amal-amal kamu. Sungguh betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari menyebut Muhammad saja atau Nabi Muhammad tanpa mengucapkan salawat sedikit pun atau salam kepada beliau. Itu dapat membuat dosa beliau. Maka Rasulullah Rasulullah, namun sesungguhnya ada tebusan dari keburukan beliau itu, yaitu kita berakhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu ialah sifat dermawan, suka berbagi, suka memberi makanan, beasiswa, dan lain-lain kepada orang yang memerlukan. Masa Rasulullah Rasulullah dalam bab lain disampaikan salah satu fadilah atau keutamaan perang dermawan terjadi satu peperangan. Pada saat itu sedang dalam perang, Nabi menawar beberapa orang musuh. Para tawanan ditempatkan di masjid karena saat itu belum ada yang namanya rumah tahanan. Ada seorang perempuan di antara para tawanan itu adalah anak seorang kepala suku namanya Salfadan. Kepala suku namanya Khatib Al-Qari, sehingga nama beliau adalah Salfadan binti Khatib Al-Qari. Ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, tempat haram ibu tawar atau diamalkan, Salfadan menghadapkan Rasulullah SAW berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka Rasulullah